Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang penerapan untuk main layout dengan out layout. Seterusnya itu untuk penerapan dari React Lazy dengan suspend loading. Jadi pertama itu langkahnya itu untuk folder dari layout sendiri itu kan sebelumnya itu memiliki beberapa file. Di mana filenya ini itu kita pindahkan semuanya ke komponen. Terus yang di layout ini hanya ada untuk out layout sama main layoutnya. Untuk out layout sendiri dia ini untuk mengatur sistem dari halaman login itu gimana. Dimana nanti di sini itu ada untuk template setupnya. Kemudian sini ada untuk outlet. Dia ini akan mengambil data dari main layout. Terus sini ada untuk footernya. Ya, di main layout ini dia ini untuk menampilkan secara keseluruhan apa saja yang kita panggilkan dalam gambaran website tersebut. Di sini di main layout ini dia ini memanggil menggunakan sidebar, kemudian header. Kemudian ini ada outlet yang dari out layout sendiri tadi. Ini jangan lupa kita import juga untuk komponen yang kita panggil ada sidebar sama header. Lanjut ke untuk halaman loginnya, ini ada di page, kita tambah lagi folder namanya out. Di sini itu ada beberapa file yang ditambahkan, ada login, register, sama forgot. Login ini jadi ada beberapa fungsi yang digunakan untuk dalam tampilan login ini. Di sini ada untuk navigasi, dan ada untuk loadingnya, terus untuk state pesan errornya. Kemudian ini ada const handle change, ini untuk mengambil nama dari field dan nilainya. Ini ada set datanya. Kemudian lalu baru kita update untuk data form yang sesuai kita input gitu. Terus yang di handle submit ini dia ini untuk mencegah reload halaman. Terus ini dia untuk menampilkan pesan. Terus sama untuk state errornya. Kemudian ini cost is for email ini dia ini untuk memvalidasi. Jadi dia ini akan validasi karakter format email ini tanpa karakter add gitu. Kemudian ada is validasi, dia ini akan menampilkan bahwa username ini tidak valid jika kita tidak menggunakan ini. Lalu untuk loginnya itu ini ada data dummy-nya yang akan kita gunakan untuk login pada fitur login ini. Kita tuh ngambil data tuh dari sini, baru kita masukkan di username sama passwordnya. Terus ini ada untuk responnya, jika statusnya itu bukan 200, maka tampilnya ini akan error gitu. Lalu baru kita diarahkan ke navigasinya. Jadi di sini untuk mengatur, kemudian ada cache ini untuk mengatur untuk errornya itu bagaimana. Baru sini ada untuk komponen informasinya jika ada, terus tampilan errornya, kemudian loading sebentar jika loading. Jadi dia ini akan nampilkan loading dulu jika komponennya sedang loading gitu. Lalu untuk judul halaman, ketika kita sudah masuk ke halamannya, mungkin seperti ini untuk dari halaman loginnya sendiri untuk kerjanya. Lalu ketika kita belum ini untuk lupa passwordnya, untuk belum punya akunnya, maka kita diarahkan untuk register. Register ini kita diarahkan untuk membuat akun lagi. Mungkin akunnya itu kita ambil saja dari akun data dummy yang ada di login ini, kita tempel saja. Lalu di sini ada forgot, ya di forgot ini kurang lebih yang sama. Kita memasukkan kembali password dan username dan password yang kita ambil dari login tadi, yang telah kita bikin di login tadi. Mungkin seperti ini untuk halaman tampilan out dari folder outnya sendiri. Selanjutnya tuh kita ke routingnya. Routingnya ini kita gunakan React Lazy. Jadi fungsi dari React Lazy ini, dia ini pada saat kita menyalakan websitenya itu, dia ini tidak akan menampilkan secara keseluruhan yang kita panggil. Misalnya kita memanggil ini, maka dia itu akan muncul ini saja. Kalau kita tidak gunakan React Lazy, maka dia akan ketika kita memanggil ini, maka dia akan terpanggil semua, dan itu bisa membuat tampilan dari website itu menjadi sedikit berat. Kemudian itu suspend loadingnya. Nah, suspend loadingnya ini sendiri tadi itu dia ini berfungsi untuk memberikan loading ketika halaman ini masuk ke halaman berikutnya.
Mungkin lebih kurang tuh untuk seperti ini tampilan dari latihan untuk pratikumnya. Untuk hasilnya itu kita lihat. Nah, ini untuk tampilannya. Customer, ada user. Nah, jadi dia akan ada loading dulu ketika memasuki halaman berikutnya. Kemudian kita coba untuk login. Di sini kita sudah ada data dummy-nya, kita ambil dari di login tadi. Kita login saja. Kemudian akan ambil seperti ini. Kemudian untuk forgot ini hampir sama dengan login kembali. Untuk register kita masukin saja. Mungkin kurang lebih untuk tampilan dari latihannya itu seperti ini. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan project. Kita ini dulu. Nah, untuk di page sendiri itu saya sudah mengubah template sebelumnya. Jadi di template ini saya mengambil template untuk bajunya ini kita akan menggunakan gambar di sininya. Terus isinya ini adalah konten dari brand-brand terkenal ataupun daftar baju yang populer. Ini untuk fotonya akan saya ambil. Kemudian ini mungkin untuk templatenya ya, untuk penerapannya itu komputernya juga hampir sama dengan di latihan tadi, di mana komponennya ini kita yang di layoutnya ini kita pindahkan semuanya ke komponen. Di sini itu ada banyak ya yang saya pindahkan, dari section, navbar, sama footernya untuk dari layoutnya. Kemudian ini juga hampir sama tadi penjelasannya. Di sini kita bisa memanggil untuk pengaturan penampilan dari websitenya itu. Ini ada navbar, outlet, sama footer. Kemudian ini juga menggunakan outlet agar dia ini mengambil data dari si main layoutnya. Nah, terus lanjut ke forgot, ke login. Sini juga hampir sama tadi case-nya. Di sini ada navigasi ya, fungsinya itu ya untuk pengguna ini ke halaman lain setelah login berhasil gitu. Jadi pengguna ini akan kembali ke halaman home-nya. Kemudian ini ada untuk set data form-nya, untuk use state-nya. Ini untuk menampilkan indikator loading-nya. Jadi kita jangan lupa masukin email dan password-nya. Kemudian ada handle change. Nah, ini untuk dipanggil setiap kali ada perubahan pada input form gitu. Kemudian ini ada handle submit. Dan submit ini dia ini untuk menangani pengiriman form login ketika pengguna ini mengklik tombol loginnya gitu. Kemudian ini ada Axios. Dan ini ada untuk try Axios post. Jadi dia ini untuk mengirimkan permintaan HTTP ke post API-nya. Lalu ini juga sama tadi, ada if fresh status sama 200. Jadi dia ini statusnya itu akan respon server adalah 200 berhasil, maka pengguna ini akan diarahkan ke halaman navigasinya. Kemudian ada catch error. Ini jika ada kesalahan dalam permintaan HTTP, pasangan kesalahan itu akan di-set kembali menggunakan set error. Kemudian ada untuk vanilla-nya. Vanilla-nya ini adalah bagian yang akan dijalankan setelah proses trade card tersebut. Lalu untuk registernya ini juga sama, kita membuat akun. Nah, gimana? Terus ini untuk forgot kita masukin kembali untuk melogin yang telah kita gunakan itu apa saja. Untuk username sama passwordnya kita masukin lagi. Maka dia akan membawa kita ke halaman home-nya. Lalu barulah kita masuk ke app JSX-nya. Ini juga sama. Jadi di sini itu kita gunakan track lazy agar dia ini tidak menampilkan secara keseluruhan, tapi hanya menampilkan apa saja yang kita panggil. Sehingga itu membuatnya itu lebih ringan lah gitu dibanding kita import semua terus dipanggil semua gitu. Ini ada untuk suspend loadingnya, untuk halaman ke berikutnya. Kemudian ada untuk loading komponennya. Mungkin untuk routingnya itu sama, hanya saja kita tuh menambahkan atau melakukan perubahan sedikit untuk React lazy-nya sama menambahkan suspend fallback-nya ini untuk loading. Dan untuk tampilannya itu sendiri itu seperti ini.
Nah, untuk tampilannya itu dia akan seperti ini untuk halaman bajunya. Jadi di sini itu adalah desainnya, kemudian ada produk populer, kemudian ada brand untuk teratasnya. Lalu di sini ada untuk halaman produknya apa saja, kemudian untuk about us-nya, untuk Q&A-nya, terus ini untuk error-nya. Nah, untuk loginnya itu tuh seperti ini. Juga hampir sama ya, data dummy-nya kita ambil dari yang login tadi. Ini untuk lupa password-nya, kemudian ini untuk daftar sekarang gitu. Setelah itu baru kita login kembali. Maka dia akan membawa kita ke halaman home. Mungkin kurang lebih lah begini untuk tampilan dari website project baju online saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.